Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Gatras di konten ATB atau apapun tentang bus. Pada episode kali ini, Gatras akan membahas salah satu rute sibuk atau rute basah ya. Bisa dibilang juga ini adalah rute gemuk di Jawa Timur. Salah satu rute gemuk di Jawa Timur yaitu rute Malang Surabaya dengan layanan kelas patas. Mungkin sebelum aku masuk ke pembahasannya, aku akan sedikit cerita apa sih kepanjangan dari PP Patas Jatim yang biasa dipampang di kaca bus. Pasti kalian bertanya-tanya ya. Bagi kalian yang belum tahu, mungkin penjelasan ini sedikit mencerahkan. Jadi pelayanan bus AKDP yang bersifat cepat dan terbatas itu sudah ada sejak tahun 1988 teman-teman. Jadi latar belakang dioperasikannya layanan bus cepat dan terbatas ini dikarenakan adanya kebijakan pemerintah yang membatasi bus dengan layanan ekonomi yang pada waktu itu sudah mulai tidak layak ya. Jadi perusahaan-perusahaan diantaranya ada Kalisari, Menggala, lalu satu lagi itu ada Havana, itu mulai mengoperasikan layanan patas ya atau cepat terbatas. Selanjutnya pada masa berikutnya atau periode waktu berikutnya disusul oleh Laksana Anda dan Dana Dasi yang pada waktu itu juga mulai mengoperasikan armada dengan layanan cepat dan terbatasnya. Jadi total pada medio itu sudah ada beberapa bus ya yang melayani layanan cepat dan terbatas atau patas di rute Malang Surabaya itu dengan total jumlah 88 trip per harinya teman-teman. Jadi bisa dibilang bus-bus tadi seperti Havana, Kalisari, Menggala, Laksana Anda, dan Dana Dasi itu adalah pilot project atau mungkin perusahaan otobus yang mulai atau merintis bus dengan layanan patas atau cepat terbatas. Jadi aturan-aturan yang berlaku pada saat itu sifatnya masih umum ya. Jadi tidak ada aturan-aturan khusus yang mengikat atau mengatur kecuali batas atas tarif dan perjalanan yang ditempuh melewati tol Surabaya hingga Gempol. Jadi pada masa itu masih belum ada tol Trans Jawa ya teman-teman. Jadi jalan tolnya itu masih dari Surabaya menuju ke Gempol. Pada waktu itu juga masih belum ada wadah atau organisasi yang mewadahi kegiatan tersebut teman-teman. Jadi masih masih bebas. Jadi operator-operator tadi di seluruh Jawa Timur akhirnya mulai berkumpul, kurang lebih itu ada 12 PO dan mulai membentuk wadah organisasi yang diberi nama dengan Pilot Project Patas Jatim. Akhirnya dari pertemuan tadi ditetapkannya pada tanggal 19 Maret tahun 1990 beberapa pengusaha-pengusaha ini menyetujui adanya wadah organisasi Pilot Project Patas Jatim. Jadi ada kurang lebih 12 atau 15 pengusaha bus ya yang tertarik dan berkeinginan untuk menjadi anggota pada waktu itu teman-teman. Jadi kemudian secara musyawarah dan mufakat ditetapkanlah tadi pada tanggal 19 Maret 1990 sebagai pilot project pertama Patas Jatim. Setelah tadi pada tanggal 19 Maret 1990 diresmikannya wadah organisasi PP Patas Jatim, lalu pada tanggal 2 April 1990 Gubernur Jatim pada waktu itu yaitu Bapak Sularso di Terminal Joyoboyo dan bersama pengusaha-pengusaha yang telah menyetujui adanya pilot project Patas Jatim ini siap mengoperasikan layanannya dengan jumlah unit sebanyak 54 bus. Tahap pertama disebut dengan tahap pertama pilot project Patas Jatim. Program 2 PP Patas Jatim atau pilot project Patas Jatim diresmikan oleh Kepala LLAJR Jawa Timur pada tanggal 17 Oktober 1990 di kantor Dinas LLAJR Jawa Timur. Dalam program tersebut sebanyak 19 unit baru diluncurkan serta masih dioperasikannya layanan bus patas pada relasi perjalanan Surabaya Malang. Menyusul pada akhir tahun
lebih tepatnya itu tanggal 31 Desember 1990, tepatnya di Balai Kota Malang. Pada program 3 ditambah lagi rute bus patas pada relasi perjalanan Malang ke Jember, teman-teman. Jadi secara keseluruhan sampai dengan akhir tahun 1990 telah dioperasikannya sebanyak 104 unit bus patas Jatim yang ada di Jawa Timur dengan relasi dan tujuan yang berbeda-beda. Jadi itu tadi sedikit cerita tentang asal-usul nama PP Patas Jatim ya, teman-teman. Jadi ceritanya itu agak sedikit tidak disengaja sepertinya ya. Jadi dibentuknya pilot project Patas Jatim itu berawal dari kebijakan pemerintah pada saat itu. Lalu apa sih yang akan aku bahas dalam video ini? Jadi yang aku bahas dalam video ini nantinya adalah bagaimana sih setelah kurang lebih ada 30 tahun ya Patas Jatim ini melayani relasi rute Surabaya ke Malang, seperti apa sih perkembangan dan bagaimana sih nanti masa depan bus patas pada rute ini. Jadi sebelum masuk ke pembahasannya jangan lupa subscribe channel Katras, aktifkan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa di share jika kalian suka dengan video ini. Oke, langsung kita masuk ke pembahasannya. Jadi seperti yang aku sebut tadi ya teman-teman, jadi untuk relasi Surabaya Malang dengan kelas Patas Jatim atau layanan cepat dan terbatas ini sudah beroperasi kurang lebih 30 tahunan ya. Jadi perkembangan dunia transportasi darat di rute ini atau di rute manapun sih itu dipengaruhi oleh semakin berkembang pesatnya infrastruktur yang semakin hari itu semakin masif ya pembangunannya, teman-teman. Jadi yang dulunya jalan tol itu hanya dari Surabaya ke Gempol, lalu dibangunnya proyek Trans Jawa, untuk sekarang ini jalan tol sudah tersambung hingga ke Malang, teman-teman. Jadi dulu beberapa tahun ke belakang itu Patas menjadi satu-satunya layanan bus yang paling eksklusif ya di rute Surabaya Malang. Kenapa aku bilang eksklusif? Karena layanannya itu semenjak ada tol Trans Jawa itu tidak lewat arteri sama sekali ya, teman-teman. Jadi langsung dari Surabaya menuju ke tol Karanglo. Dan pada waktu yang bersamaan bus-bus kelas ekonomi itu juga mulai banyak mengoperasikan armada-armadanya yang melintasi via tol Karanglo. Tetapi pada masa awal-awal adanya tol Karanglo ini, beberapa PO ini hanya mengoperasikan beberapa armadanya saja yang melintasi tol Karanglo. Cuman semenjak adanya PO Bagong yang mulai berekspansi ke rute Malang, itu banyak sekali membawa perubahan-perubahan, teman-teman. Jadi kompetitor-kompetitornya yang lain di kelas yang sama itu mulai berpikir ulang dan memutar otak untuk merubah strategi yang tadinya seperti lempeng-lempeng aja, mulai agak kenceng ya, teman-teman. Jadi beberapa kompetitor di jalur yang sama itu mulai banyak juga yang mengoperasikan armadanya di layanan via tol Karanglo. Sebut saja seperti Tentrem, teman-teman. Kalau untuk Restu itu di konten sebelumnya aku sudah membahas ini ya sebenarnya ya. Jadi ini sangat berpengaruh sekali dengan layanan bus patas di rute tersebut. Jadi sedikit banyak dengan adanya bus-bus ekonomi yang mulai merubah layanannya yang tadinya via arteri menjadi via Karanglo, ini banyak sekali merubah pola operasional di wilayah ini, teman-teman. Jadi dulu yang dulunya Patas itu menjadi sangat eksklusif karena memang layanannya cepat dan terbatas. Sekarang mulai muncul pesaingnya. Nah, pesaingnya ini bukan dari moda transportasi lain yang melainkan dari sesama moda di layanan dan kelas yang berbeda. Jadi untuk saat ini banyak sekali penumpang-penumpang yang dulunya itu nyaman dengan kelas Patas mulai beralih ke kelas ekonomi ATP. Alasannya itu simpel ya. Di konten sebelumnya juga sudah pernah aku jelaskan bahwasanya banyak sekali penumpang pindah dari layanan kelas Patas menuju ke kelas ATP itu dikarenakan beberapa faktor. Faktor yang pertama itu adalah faktor tarif yang lebih murah,
Lalu faktor kedua itu adalah armada yang sama baiknya ya, bahkan beberapa armada ekonomi yang ada di jalur ini yang layanannya via tol Karanglo itu lebih baik dari beberapa armada kelas patasnya teman-teman. Lalu ada faktor waktu tempuh juga yang kurang lebih sama meskipun berbeda layanan dan kelasnya. Jadi menurut Gatras kedepannya kelas patas di rute ini itu akan mengalami masa-masa sulit ya. Nggak usah jauh-jauh sih sebenarnya. Untuk sekarang saja sebenarnya untuk kelas patas itu sudah mulai mengalami masa-masa sulit di jalur ini. Karena apa? Beberapa PO yang aku tahu itu kalau kalian sering melaju di jalur ini pasti kalian itu sudah tidak asing dengan apa ya istilahnya itu tarif yang jauh di bawah tarif normalnya. Jadi beberapa kru itu sampai banting harga ya, atau ibaratnya bukan ngasih diskon sih, tapi sampai ngejur harga, kalau bahasa Jawanya itu ngejur harga teman-teman. Jadi yang harusnya tarifnya segini itu diturunkan jadi segini. Agar apa? Agar penumpang itu tetap mau naik busnya dengan layanan patas tersebut teman-teman. Jadi ya mayoritas armada atau kru armada patas yang jalan di jalur ini itu banyak yang melakukan hal demikian. Ini sebenarnya sudah menjadi rahasia umum lagi ya. Jadi kalau armada patas di jalur ini itu sudah mulai ditinggalkan oleh penumpangnya. Lalu di faktor yang berikutnya, alasan kenapa sih aku sampai bilang kenapa layanan patas di jalur ini itu kedepannya akan mengalami masa-masa sulit. Jadi mulai era pandemi sampai dengan video ini dibuat itu banyak sekali muncul travel atau shuttle travel yang mulai melayani jalur Malang Surabaya ini ya teman-teman. Jadi dengan tarif yang nggak jauh beda sih kalau menurut Gatras. Jadi selisihnya itu memang separuh harganya. Cuman kalau dinilai atau dilihat dari nilai efisiensi atau efektifnya itu masih lebih efektif shuttle. Apalagi tujuannya itu ke bandara atau ke pusat kota teman-teman. Jadi tarifnya itu berkisar antara 100 sampai 150.000. Nilai plusnya dari layanan shuttle dan travel ini adalah titik naik dan turunnya itu bisa di tengah kota. Jadi nilai ekonomisnya itu dapat ya. Jadi kalau dibandingkan dengan naik patas, kalau tujuan kita itu ke tengah kota, itu belum dari Malang kota ke Arjosarinya masih naik angkot, belum lagi dari terminal Purabaya Bungurasi ke pusat kotanya juga masih oper transportasi umum lagi. Jadi banyak orang-orang yang tadinya naik bus patas itu mulai beralih moda ke moda shuttle ini ya. Nilai efisiensinya dapat, nilai ekonomisnya dapat teman-teman. Begitu juga dengan penumpang-penumpang yang tujuannya ke bandara. Jadi yang dulunya itu sering ngeteng naik bus itu mulai beralih ke armada shuttle dan travel. Jadi perbedaan harga yang menurut Gatras nggak terlalu jauh ini ya sedikit banyak itu mempengaruhi okupansi bus dengan layanan cepat terbatas di rute ini teman-teman. Belum lagi semenjak hadirnya komuter lain, kereta api komuter lain Panataran Doho ya, yang melayani rute Surabaya Malang Blitar yang tarifnya jauh lebih murah dengan ya waktu tempuhnya memang nggak secepat naik bus ya teman-teman. Cuman ya itu tadi hampir sama dengan shuttle travel. Nilai plusnya itu titik naik dan turunnya itu ada di pusat kota teman-teman. Banyak sekali tantangan-tantangan yang akan dihadapi ke depannya untuk operator-operator yang mengoperasikan armada layanan batas di jalur ini teman-teman. Sampai dengan video ini dibuat sudah ada beberapa PO ya yang mengundurkan diri dari jalur ini. Sebut saja seperti HAS ya teman-teman. Jadi PO HAS ini tahun 2024 pertengahan kalau nggak salah, kalau nggak awal-awal kemarin itu aku lupa pastinya, itu mulai menjual semua trayek AKDP di kelas layanan patasnya. Kalau di layanan kelas ekonominya sudah lebih dulu dibeli Bagong, kalau untuk kelas layanan patasnya kemarin itu semuanya dibeli PO Havana teman-teman. Jadi memang selain persaingan antar PO yang semakin ketat,
juga adanya persaingan antar moda yang semakin kompetitif di jalur ini teman-teman. Penumpang itu sangat bebas sekali memilih mana moda transportasi yang cocok ya. Memang sangat-sangat dibanyakan sih untuk rute Malang Surabaya ini, apalagi ini rute komuting ya. Jadi banyak sekali pengelaju yang setiap harinya itu mondar-mandir atau PP istilahnya pulang pergi dari Malang ke Surabaya, baik itu pelajar, pekerja, dan penumpang umumnya teman-teman. Jadi memang ini salah satu rute basah dan rute paling padat di Jawa Timur, baik itu rute AKDP maupun rute akapnya. Jadi itu tadi sedikit pandangan Gatras ya tentang bus dengan layanan cepat terbatas atau batas di rute ini. Semoga saja kedepannya operator-operator yang menjalankan bus dengan layanan cepat terbatas di rute Malang Surabaya ini mampu berinovasi lebih jauh, mampu berbenah lebih baik agar tidak semakin ditinggalkan oleh penumpang-penumpangnya. Oh iya, satu lagi, kemarin aku juga sempat dengar ya kalau di Subjatim atau Dinas Perhubungan Jawa Timur akan mewacanakan akan mengoperasikan bus dengan layanan patas eksekutif atau patas premium ya kalau nggak salah itu di jalur Malang Surabaya Batu. Jadi kalau ini benar terjadi semakin sulit ya teman-teman untuk operator-operator yang tidak ikut andil bagian dalam proyek ini teman-teman. Jadi nantinya ya kemungkinan siapa yang kuat ya itu yang akan tetap bertahan. Mungkin sekian dulu ya pembahasan Gatras tentang bus cepat terbatas atau layanan patas Jatim di jalur Malang Surabaya ini. Semoga kedepannya PO atau owner-owner atau pengusaha-pengusaha yang ada di jalur ini mampu menemukan solusi-solusi terbaik guna memperbaiki layanan di rute Malang Surabaya ini ya teman-teman. Oke, sekian dulu perjumpaan kali ini. Mohon maaf kalau ada kurang lebihnya disclaimernya. Apa yang aku sampaikan ini adalah murni pandangan dari Gatras ya. Oke, sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.